Good day, good morning leaders. Hari ini sudah tanggal 14 September. Sudah pertengahan bulan September. Kita akan masuk dalam 2 minggu lagi, kita akan masuk ke kuarter keempat, yaitu bulan 10, bulan 11, bulan 12. That's it. Selesai tahun 2020, kita akan masukkan ke tahun 2021. Nah, pertanyaannya adalah, mindset seperti apa yang kita mau bawa ke tahun 2021? Pertanyaannya adalah mindset seperti apa, pola pikir seperti apa yang kita mau bawa ke tahun 2021. Seperti kita ketahui banyak terjadi ketidaknyamanan di bisnis kita selama 2020 karena COVID-19. Nah, kita perlu tahu kan, berarti kalau mindset ini mindset COVID-19 dibawa tahun 2021, berarti kita mengulangi ketidaknyamanan tahun 2020 ke tahun 2021. Of course, you don't want it, I don't want it, we do not want that to happen. Kita sudah cukup tersiksa di tahun 2020. Nah, tentu mindset seperti apa? Nah, saya akan sharingkan 4 hal yang menurut saya belajar dari pengalaman tahun 2020 sampai bulan September ini, terutama di 4-5 bulan terakhir, bagaimana kita seharusnya berpola pikir. Mindset ini kan pola pikir. Saya sharingkan pola pikirnya, bukan how to-nya ya. How to-nya jadi panjang nanti. This is not technical, this is pola pikir. Yang pertama, Anda mesti berpikir dalam konteks project. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Jadi project ini adalah instead of Anda melakukan kegiatan yang sifatnya rutin, maka mindsetnya bukan rutin, mindsetnya adalah project by project. Dan saya katakanlah kalau saya ketemu dengan Anda dan saya tanya ini, bisa nggak Anda jawab? Mas, atau Pak, atau Bu, atau Kak, atau Bro, Anda punya project apa dalam bulan ini? Project apa yang Anda sedang lakukan? What is the goal of the project? Kemudian setelah project ini selesai, bulan depan ada project apa? Atau 3 bulan ke depan Anda punya project apa? Nah, di dalam konteks project, maka tidak lagi bisa ada jawaban yang sifatnya, oh saya mengalir saja bro, saya cuman flowing saja. Which is jawaban yang tidak lagi bisa diterima di tahun 2020 pasca pandemi ini, setelah pandemi coronavirus. Nah, mungkin zaman dulu kita bisa ketemu sama orang, gimana kabarnya, baik-baik, usaha gimana, lancar, ada something new, biasa-biasa aja bro, biasa santai aja, sesuai dengan yang biasanya keahlian saya ya. Misalkan saya keahliannya adalah menulis ya, saya buat buku baru, saya buat cerpen baru dan seterusnya ya. Atau saya menjual bahan pokok, sembako, ya biasa, toko ya rame, lumayan, alhamdulillah, puji Tuhan, rame-rame, biasa begitu aja. Jawaban seperti ini standar banget. Anda mesti rubah mindsetnya menjadi project. Jadi kalau Anda ketemu dengan teman Anda tanya, jangan gimana bisnisnya, tanya, project apa, bro? Ngapain sekarang? Nah, ini sebuah mindset yang penting banget. Kenapa? Karena banyak hal yang mesti dilakukan secara ekstrim di tahun 2021 seperti Anda lakukan di tahun 2020 sekarang. Kita nggak tahu coronavirus sampai kapan. Hopefully ini bisa selesai dengan cepat, tapi we will never know. Kita nggak akan tahu. Hopefully kita akan selesai dengan cepat. Tapi in case of emergency di mana kita tidak bisa selesai, Anda mesti continue dengan mindset project. Ingat, ketemu dengan teman jangan tanya gimana kabar bisnisnya. Selain tanya kesehatannya tentu ya sehat-sehat bro. Sis, tanya juga project apa sekarang. Nah, kalau teman Anda tidak bisa menjawab project apa, Anda ingatkan, bro, sis, mindsetnya harus project ya, saya punya project ini sekarang. Jadi project ini membuat kita akan berpikir dalam finite itu terbatas ya, time frame yang terbatas, mingguan, bulanan, tribulanan, semesteran ya, project apa yang Anda mau handle, anything. Nah, ajarkan tim Anda juga untuk memiliki project. Misalkan Anda punya perusahaan yang ada marketing, divisi sales, divisi HRD, project apa di setiap marketingnya. Tanya kepada tim Anda, hey bro, marketing sekarang projectnya apa? Ya, sales projectnya Anda mau closingin siapa? Anda mau jual kemana? Kemudian kalau HR, Anda mau projectnya mau rekrut seperti apa? What is the new project? Yang beda dengan yang lampau. Then you learn something. Speaking of learning, yang kedua, mindset yang kedua adalah skill. Keluar dari kebiasaan rutinitas, ini berarti Anda mesti punya skill baru. Dalam kurun waktu 1, 2, 3 bulan yang lalu sampai sekarang, apa yang Anda mau show off-kan skillnya? Atau pertanyaannya, kalau Anda mau saya tantang, skill apa yang sedang Anda pelajarin? Apakah Anda mau menambah skill public speaking? Apakah skill menjual online? Apakah skill membuat buku, e-book? Apakah skill branding? Apakah skill, what kind of skill yang Anda mau tanamkan di perusahaan Anda? Sehingga ini membuat mindset Anda berpikir, yes, skill apa? Nah, funny story, ada sebuah cerita menarik. Ketika saya ketemu dengan pengusaha sebelum pandemi, pertanyaan ini menjadi sangat-sangat tidak relevan karena mereka bilang, ngapain belajar skill sesuatu coach, sekarang aja perusahaan saya ramai. Giliran perusahaannya sepi, dia merasa seandainya saya punya skill A, skill B, skill C, saya bisa lebih baik dari sebelumnya. Ini yang saya tanyakan, ini saya katakan, Anda mesti berpikir di luar kondisi normatif. Ya, so ketemu dengan teman Anda, tanya, lagi belajar skill apa bro?
always challenge yourself and your friends ya. Tantang diri Anda dan tantang teman Anda supaya Anda bisa grow together. Yang kedua, yang ketiga, of course yang kita bilang namanya kolaborasi ya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kata kolaborasi ini menjadi sangat-sangat powerful di tahun 2020 ya. Mungkin tahun 2019 saya tahu kalimat ini dan saya merasa ini keren konsepnya, tapi tahun 2020 ini menjadi sesuatu yang seperti sakral. Do you collaborate or collapse? Anda kolaborasi atau Anda tumbang? Ya, Anda kolaborasi dengan siapa? Apakah Anda memiliki komunitas? Apakah Anda memiliki sebuah orang, teman-teman yang seprofesi yang memang sama-sama mengangkat profesi ini? Apakah Anda sharing knowledge tentang apa yang Anda ketahui? Apakah Anda gaining knowledge dari teman Anda? How do you collaborate dengan seprofesi, bahkan lintas profesi yang saling memperkuat dan saling menunjang? Kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Dan yang keempat, yang paling terakhir adalah buatlah sebuah statement. Mindset membuat statement yang sangat bold. Bold itu tebal dan berani. Ya, contoh gimana coach? Contoh mindsetnya adalah Anda mesti statementkan ke klien Anda, konsumen Anda. Oh, saya sedang mengalahkan kompetitor. Ini paling gampang ya. Anda pick, ini tips saya. Anda choose satu kompetitor yang kuat, kemudian Anda membuat itu menjadi sebuah statement. Saya ingin mengalahkan kompetitor A, tapi saya lebih murah, misalkan gitu ya. Atau saya ingin mengalahkan kompetitor B, tapi delivery saya lebih cepat. Atau saya ingin menyaingi kompetitor C, tapi kualitas saya lebih tinggi. Name one of your competitors, kemudian fight mereka dan buat jadi statement. Mindsetnya harus ada statement yang bold. Bold itu berani dan menantang. So that's it guys, ada 4 konsep mindset, ada 4 mindset yang Anda mesti carry over di tahun 2001. Ya, dan 4 ini mumpung kita masih belum ending tahun 2020, saya tidak mau kita write off dulu. Let's finish the year strong. Gimana caranya? Latihan 4 mindset ini di tahun 2020, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Let's learn together, collaborate together, make a project together, buat statement yang bold sehingga Anda menjadi seorang pengusaha dengan mindset yang powerful dan hopefully kita ending 2020 strong. I'll see you tomorrow. Bye-bye.